selamat pagi, happy weekend. Semoga kalian semua sehat tanpa kekurangan apapun ya, amin. Sudah olahraga belum hari ini? Olahraga ringan 15 menit aja cukup kok sebelum memulai aktivitas kalian ya. Oke, hari ini udah hari Sabtu lagi. Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11 waktu Indonesia bagian tengah, waktunya question and answer with Putri Bali Design. Kalau ada yang belum tahu, apa sih Q&A with Putri Bali Design? Ini tuh adalah online consultation dan ini free. Online consultation untuk masalah arsitektur dan interior kalian. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan arsitektur dan interior kalian bisa eh, rumah kalian atau apartemen atau kantor atau restoran atau resort villa, silahkan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau Sini Seni Design. Kalau nggak mau DM boleh email ke putribalidesign@yahoo.com. Di situ tulis aja masalah arsitektur dan interior kalian. Bisa masalah arsitektur dan interior rumah, atau restoran, atau villa, atau hotel, silahkan aja ya. Nah, di situ tulis aja masalah kalian. Dan jangan lupa sertakan foto yang ingin ditanyakan. Jadi kita bisa nanti jelas untuk menjawabnya. Dan jangan lupa join untuk bisa berinteraksi langsung dengan desainernya tim Putri Bali Design. Tapi kalau tidak sempat join hari ini, setiap hari Sabtu mungkin lagi sibuk gitu, masih bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Jadi please check and subscribe karena kita akan update setiap minggunya. Oke. Nah, hari ini tuh kita mau, nah sebelumnya saya mau nanya nih, siapa yang punya hobi baru beli tanaman? Se- Kalau saya nih akhirnya beli tanaman ya, tapi ini sebagian masih ada lagi di belakang. Nah, gimana sih caranya supaya kita beli seneng senang banget beli tanaman, tapi menatanya gimana sih di rumah gitu? Dan misalkan lahan kita terbatas, ditaruhnya di mana? Dan kita pengennya lihat tanaman-tanaman cantik ini kan sambil minum kopi, sambil ngeliatin, sambil spray-spray, lihat tunasnya tumbuh gitu kan. Jadi nggak jauh di halaman belakang, tapi ada di dalam rumah atau di sekitar tempat-tempat duduk kita gitu. Nah, hari ini yang akan menjawab dan membahas mengenai mini garden dalam rumah itu adalah Denny. Denny itu adalah desainer dari Putri Bali Design. Oke, kita panggil Denny ya. Silakan yang join mau bertanya soal garden hari ini, mini garden dalam rumah. Silahkan ya bertanya sama Denny. Ini mumpung ada Denny. Halo Niki. Halo Nek. Nah, ini dia Denny. Halo Mbak. Wah, Den, kita sama nih hari ini banyak tanaman ya. Iya, Ternyata anak-anak Putri Bali Design tuh ini ya di kantor banyak tanaman ya. hmm, jadi biar Oke, segar juga kerja ben- kelihatan benar. Dan sekarang tuh hidup lah. tanaman benar dan sekarang tuh tanaman jadi semacam ini ya bisa jadi semacam interior gitu ya, menambah interior Iya, dalam rumah gitu. Oke, nah jadi buat dekorasi. teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang lagi hobi punya hobi baru beli tanaman, beli beli beli, tapi terus bingung naruhnya gimana dijejer aja gitu kan nggak bagus ya, kurang cantik. Nah, gimana caranya menata agar eh, indah dilihat gitu. Kita sambil minum-minum teh gitu bisa lihat-lihat tanaman kita yang lagi tumbuh atau gimana sambil spray-spray daunnya gitu ya. Itu gimana nih sekarang tanyakan aja ke Denny nih mumpung ada Denny. Terus oh ya sebelumnya saya mau menjelaskan dulu dengan menjelaskan Putri Bali giveaway. Jadi Putri Bali tuh punya giveaway. Mau bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya itu adalah giveaway desain. Satu kamar atau satu ruangan. Jadi silahkan. Caranya gampang banget. Cuman tinggal follow, join, dan posting. Caranya follow Instagramnya Putri Bali Design dan Sini Seni Design. Kalau sudah follow, jangan lupa join dan aktif di live IG kita seperti hari ini ya. Biar kita tahu nih siapa aja sih yang aktif nih gitu. Nah, kalau sudah aktif bertanya, jangan lupa posting.
Jadi di screen capture dan diposting di Instagram kalian dengan hashtag Putri Bali Giveaway. Nah, ini sudah berjalan. Kita tinggal menunggu pengumumannya tanggal 17 Oktober. Udah berapa minggu lagi? Seminggu lagi tuh. Jadi cepet-cepet ya ikutan. Dan jangan lupa follow dan join. Oke Den, hari ini kita mau bahas soal itu. Ada yang bertanya sama kita sudah DM. Namanya Mbak Dina, dia itu punya teras. Jadi terasnya itu tuh di pojok. Dia karena lagi punya hobi baru beli tanaman indoor, jadi yang tidak perlu banyak kena matahari dan nggak usah terlalu sering disiram. Nah, dia mau menata di pojokan terasnya itu. Nah, ini terasnya. Nah, ini pojokan terasnya. Nah, dia pengen menata gimana sih supaya terlihat cantik. Karena dia udah beli, terus maksudnya cuma dijejer aja di bawah gitu. Dia juga pengen ada di tembok gitu. Itu gimana ceritanya? Iya. Ya, silakan Den. Oke. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Dina ini tentang tanaman yang pengen ditaruh di teras itu, mungkin saya jelasin dulu sih sedikit tentang landscape. Gitu. Boleh, ya. Kalau kita kan sebagai arsitek atau desainer itu sebaiknya harus sedikit enggaknya tuh harus tahu tentang landscape gitu. Karena landscape terus arsitektur interior itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah gitu. Betul. Jadi harus satu nafas, satu nada seperti itu. Betul. Karena kan kalau misalnya kita dianggap nih ada satu tempat gitu, kita sedang di luar dari ruangan gitu, itu yang kita nikmati kan pasti landscape-nya, gitu, landscape dan arsitekturnya. Terus kemudian ketika kita ada di dalam ruangan, kita nikmatin interiornya. Terus ketika kita ngeliat keluar itu kan tetap landscape yang diperhatikan seperti yang dilihat. Jadi selain pengaruh ke mood sama tema yang harus satu nada gitu, landscape ini tuh juga ngaruh ke teknis desainnya kayak gitu. Misalnya bayangannya tuh misalnya perlu planter box berapa gitu atau planter area berapa ukurannya, apakah pengaruh ke desain yang lain seperti itu. Misalnya tuh ada planter box yang di lantai 2 bangunan gitu, yang keliling bangunan gitu. Itu lebar terus kedalamannya itu kan pasti pengaruh juga ke desainnya tuh udah bagus dilihat atau belum seperti itu. Planter box jadi itu adalah box yang buat tanaman ya. Jadi box itu akan isi tanaman. Ya, tempat untuk menanam itu seperti itu. Jadi bisa juga ketika di dalam ruangan nih desainer pengen naruh mini garden gitu, udah ideal belum sih tempatnya untuk si tanaman? Gitu sih. Terus ketika kita membahas mini garden dalam rumah, jadi balik lagi sih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, harus kompromi kayak gitu. Jadi yang pertama tuh masalah ada nggak sih tempat untuk jadiin area di dalam rumah tuh sebagai mini garden gitu. Tempat untuk naruh tanaman itu gitu. Jangan sampai nanti ketika kita udah buat mini garden malah mengganggu aktivitas kita gitu. Jangan sampai tanamannya menghalangi Iya, kehalang, ruangannya makin sempit, terus pengaruh juga ke tanamannya tuh, misalnya kita gerak-gerak terus tiba-tiba tanamannya robek atau patah tuh kan juga jatuh kayak gitu kan nggak bagus juga gitu, malah bikin problem gitu. Itu bagus kalau misalnya dari awal sudah direncanakan atau didesain itu tempat yang bakal dijadiin mini garden dalam rumah gitu. Bagus gitu sih. Terus kalau misalnya tempat sudah ketemu nih, udah ada hal yang lainnya harus dipertimbangkan itu masalah pencahayaan alami gitu. Pencahayaan alami, jadi di tempatnya itu sudah bisa dijangkau sama sinar matahari apa belum kayak gitu, Mbak.
Ya, Nah, karena kan sejatinya semua tanaman itu perlu sinar matahari gitu. benar, Dan benar. sirkulasi udara yang Ya. bagus gitu. Dan perlu Eh, disiram ya. Jadi kalau iya, misalnya perlu airnya disiram. netes-netes atau gimana gitu kan ya. Iya, betul. Mm-mm. Seperti itu. Terus sebenarnya juga semua tanaman itu bisa ditanam di dalam rumah gitu. Ya, Seperti itu. ya, Nah, eh, kan kita nih memindahkan sesuatu yang apa ya, yang seharusnya di luar terus ya, dibawa ke dalam gitu. ya. Jadi perlu ada treatment khusus gitu. Ya, Perhatiin di tempat itu bisa nggak sih dijangkau sama sinar matahari. ya. Bagus kalau sudah tadi misalnya sudah direncanakan di sekitarnya udah ada bukaan yang cukup untuk akses sinar matahari masuk tuh malah oke gitu. Ya. Terus kalau misalnya sekarang gimana kalau misalnya tempat yang dipilih itu nggak bisa diakses sama sinar matahari gitu. Ya. Terus ada treatmentnya sih. Yang Gimana? pertama itu Mm-mm. sempat sih ngobrol-ngobrol sama temen yang kebetulan uh, di bidang landscape kayak gitu. Itu Ya. bisa bisa kalau misalnya males keluar atau gimana itu bisa pakai lampu LED. Jadi Oh gitu. di pengganti sinar matahari gitu. Sama Oke. kayak akuarium misalnya yang Ya. pakai lampu untuk ganti sinar matahari. Jadi Oke. itu bisa disiasati pakai itu. Oke. Semakin banyak tanamannya, semakin semakin Banyak semakin lampunya. besar lampunya, semakin besar buat lampunya seperti Oke. itu. Itu jaraknya gimana, Den? Harus deket atau jauh aja nggak apa-apa? Lampunya dengan Kalau tanaman. jaraknya sih ya standar mungkin di plafon juga bisa, di plafon di Oh. atas area tanamnya itu juga bisa Oh, seperti jadi itu. nggak usah terlalu deket ya. Nggak usah terlalu dekat juga. Kalau Ya. misalnya biasanya tuh kan di area di bawah tangga tuh nggak kan jarang diakses Oke. juga. Ya. Itu biasanya sering dibikin ini garden ya mungkin lampu terdekat dari sana juga nggak masalah. Yang penting dia ketika lampu itu hidup tuh harus sesuai dengan jam dia biasanya di luar itu berapa jam misalnya sinar matahari berapa jam 8 jam ya 8 atau Ya. 12 sorry 12 Ya. jam lampu LED juga harus 12 jam nyari si Oke. tanaman itu Oke, oke, oke. seperti itu terus Oke. kalau misalnya itu ketika di tempat itu benar-benar nggak bisa dijangkau matahari terus model tanamannya nggak pakai pot gitu jadi fix Ya. ditanam gitu mbak Di tanah. itu Heeh. siasatnya ya di tanah gitu. Terus Oke. yang kedua itu bisa kalau misalnya pakai pot nih atau pakai Mm-mm. pakai rak-rak gitu itu kan bisa Ya. bisa mobile ya bisa dipindah-pindah gitu mbak. Betul. Itu bisa bisa di rolling gitu tanamannya. Jadi misal ada Ganti-gantian 6 ya. tanaman, iya Mm-mm. ganti-gantian. Ada 6 tanaman. Gitu. Di Mm. minggu pertama 3 tanaman ada di dalam, terus Ya. di minggu pertama tanaman yang 3 lainnya itu ada di luar itu bisa di Ya. rolling di minggu kedua yang di dalam pindah keluar jadi Ya. sama-sama dapat sinar matahari gitu Sinar sama sirkulasi matahari. udara. Uh-uh. Oke. Jadi harus seperti itu sih treatmentnya gitu. Kalau misalnya Oke. malas mindahin ya pakai lampu LED tadi gitu. Pakai lampu Tapi LED cukup sebaiknya ya. ya cukup tapi sebaiknya sih ya karena di alam dia dapat sinar matahari langsung ya sebaiknya pakai itu sih sinar matahari Ya. dibuatin akses untuk sinar matahari itu bagus kalau ada salah satu bagian dari rumah tuh yang mau direnovasi atau dirombak buat buat bukaan gitu buat sinar matahari akses sinar Ya. matahari itu bagus Oke. gitu Oke. itu kalau terus kalau sudah nih tempat sama itu pencahayaan tuh udah dipertimbangin baru deh sekarang pikirin tema apa yang mau dibikin tema apa yang pengen diterapin ke mini gardennya gitu. Oke. Karena itu kan nanti bakal pengaruh ke pemilihan jenis tanaman, terus dekorasi-dekorasi yang bakal dipakai kalau misalnya pakai dekorasi gitu. Kayak pot-pot, terus rara gitu. Gitu. Oke. Itu sih. Terus
temanya ini juga harus diperhatiin. Maksudnya diperhatiin di sini tuh, lihat juga rumahnya tuh, sekitar rumahnya, di dalam rumahnya tuh temanya seperti apa, stylenya seperti apa sih gitu. Misalnya kalau minimalis, minimalis kan gampang tuh di mix match tanamannya, mau tanaman yang pakai yang lagi trending sekarang tuh juga bisa gitu. Misalnya pakai philodendron, terus bunga lili gitu, terus monstera, lidah mertua gitu kan bisa aja di mix match masuk ke sana gitu. Benar. Terus mau pakai dekorasi yang potnya mungkin pakai pot teraso itu bisa juga. Terus pot teraso dikombinasiin sama kakinya tuh pakai kayu gitu. Pot teraso tuh yang warna tanah warna gitu putih ya? nih. Oh, warna putih. Sorry, ini nih. Ini. Oh, oke. Ya. Ya. Seperti itu. Itu terbuat dari batu ya? Pakai teraso, Mbak. Oh, teraso. Okay. Teraso dicetak gitu. Oke. Teraso dicetak gitu. Itu bisa juga, atau mungkin dibuatin rak pakai besi gitu, warna putih atau warna hitam. Itu ditaruhin pot-potnya di sana gitu, bisa juga. Atau mungkin diisiin hambalan kayu gitu. Terus potnya warna putih bisa juga. Atau mau aksen dikit, potnya pakai pot tanah liat atau pot yang lebih colorful, oke juga nggak? Bisa juga, iya. Iya, bisa juga seperti itu. Terus itu sih. Kalau misalnya tropikal, beda lagi tanamannya. Kayak lebih ke keladi-keladian, terus pakis, pakis pisang-pisangan bisa juga. Ya, terus pakai sirih Belanda, ada juga tuh yang merambat gitu. Yang merambat jatuh ke bawah gitu ya, itu juga bagus. Itu juga bagus. Terus itu janda bolong yang di belakangnya Mbak, philodendron itu. Sama itu ini keladi, ini keladi juga nih. Kuping gajah gitu, masuk kuping gajah. Gitu sih. Itu lebih ke tropikal ya kalau itu ya? Iya, lebih ke tropikal. Terus diperhatiin juga, kan kita harus tahu tuh sebelum nanam tuh, tahu juga karakteristik dari tanaman tuh gimana. Karena kan tiap tanaman beda-beda. Ada yang dia bisa tahan cahaya sampai tanpa sinar matahari sampai 5 hari atau seminggu gitu. Itu kita harus tahu juga, itu bakal ngaruh ke itu tadi, misalnya mau di rolling seminggu di dalam ruangan, dia seminggu di luar ruangan di minggu berikutnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi harus tahu karakteristik ya. Iya, kan kita juga itu nanti ngaruh ke dari segi maintenance-nya gitu. Kita punya waktu kapan sih buat ngurusin tanamannya itu gitu. Benar. Apakah ganggu waktu kita untuk melakukan hal yang lain? Kan harus dipikirin juga. Iya. Tanaman. Iya, ingat itu juga kalau tanaman ini makhluk hidup ya, sama kayak misalnya kita punya anjing atau punya kucing gitu ya. Jadi kita harus ada waktu untuk namanya kasih makan, kasih jalan-jalan gitu ya. Iya. Oh iya, sama satu lagi, kalau misalnya kemarin sempat itu dah ngobrol sama teman yang landscape itu, katanya kalau misalnya mau nyiram-nyiram itu ngasih pupuk terus dan perawatan lainnya itu sebaiknya ya di luar ruangan tadi ketika di rolling gitu. Ya, benar. Itu kalau misalnya pakai pot gitu. Ya. Gitu. Terus kita mau jawab pertanyaannya. Iya. Ini dia pertanyaannya. Ini adalah teras, pojokan teras. Ini sebenarnya ada di luar, di teras ya, jadi di luar rumah. Foto yang di bawah itu ada sedikit garden lah gitu. Nah, dia pengen dinding-dindingnya itu diisi dengan tanaman yang dia baru beli, yang nggak perlu matahari terlalu terik gitu. Gitu. Oke, ini kan lokasinya di teras, jadi sama satu lagi Den.
Sama satu lagi itu kan Ya, ada outdoor AC ya. Nah dia pengen supaya outdoor oke. AC-nya itu juga gimana ya cara supaya terlihat nggak aneh gitu jadinya. Hmm, oke, Oke. untuk mungkin sebelum sebelum masuk ke tanaman, mungkin outdoor AC itu mungkin bisa ditutup pakai grill-grill kayu gitu, dibuatin Oke. cover gitu. Ya. Jadi biar lebih kelihatan rapi aja gitu, Mbak. Oke, ditutup grill-grill Gitu. gitu ya. Ya, Warna pakai putih kayaknya bagus kisi-kisi ya. gitu. Nah, sesuaiin aja sama warna temboknya. Karena kan nanti ketika tanaman masuk tuh bakal jadi dekorasi yang ngasih aksen warna hijau gitu. Ya. Jadi lebih seger gitu aja. Terus Oke. ini kan lokasinya di teras, jadi nggak susah sih karena masih bisa diakses sama sinar matahari gitu. Terus Iya. sirkulasi udaranya juga kan di luar ruangan, Iya. nggak masalah. Terus yang pertama tuh mungkin tentuin dulu sih, karena lokasinya kan udah langsung aja ke temanya pengen seperti apa gitu. Mau ke Oke. yang tropical, terus yang mungkin lebih minimalis, Iya. gitu juga oke sih. Karena kan ini warna base-nya udah putih gitu, jadi lebih gampang sih di mix and match gitu. Oke. Terus kursinya itu bikin bisa nanti di belakang, mau posisi tanamannya itu yang pasti kan nggak mungkin di jendela tuh. Iya. Itu ada space tembok di bawah AC-nya itu bisa diisi, uh, mungkin bisa dibuatin pakai hambalan-hambalan gitu Mbak. Jadi Oke. pakai yang tadi saya bilang hambalan kayu, itu dikasih pot-pot ukuran kecil gitu. Terus Oke. tanamannya mungkin divariasiin pakai tadi sirih Belanda, terus bisa juga pakai bunga lili, Ya. um, bisa juga pakai kuping gajah kayak gitu. Jadi Oke. dicampur-campur, terus ada daun asparagus itu yang daunnya kecil-kecil gitu bisa juga. Oke. Itu dia bilang sih kursi sama meja kalau diganti juga nggak apa-apa katanya. Oke, kursinya itu mungkin bisa pakein kayak model cabana gitu sih. Kabana. Oke, Model bukan bisa sih di cabana sketch ya. nggak, Den? Oke, bentar ya Mbak, saya Oke. search dulu. Oke. Ini buat teman-teman yang punya hobi baru, beli-beli tanaman, tanaman indoor. Sekarang kan lagi musim ya, tanaman-tanaman indoor. Nah, kalau udah beli-beli, terus gimana sih cara menatanya agar kelihatan cantik dan indah dilihat? Jadi sambil minum-minum teh, sambil ngeliatin tanaman gitu. Karena kalau tanamannya udah beli cantik-cantik terus taruhnya di halaman, kan nggak terlihat ya. Nah, kalau ada di dalam deket dengan kita tuh, gimana sih cara menatanya yang bagus gitu. Nah, ini Denny lagi sketch. Gimana sih cara menata tanaman untuk di teras yang pertanyaan pertanyaan dari Mbak Dina ya. Nah, itu dia di teras di pojok, mau diapain tuh enaknya, dan itu ada outdoor AC lah gitu, gimana cara menutupnya. Terus dibilang kursi meja kalau diganti juga nggak apa-apa, jadi terlihat lebih cantik gitu. Oke. Nah, sekarang tuh tanaman indoor tuh bisa jadi dekorasi ya, dekorasi dalam ruangan. Jadi part of interior gitu. Jadi gimana nih caranya supaya menata yang bagus, terlihat indah, cantik gitu. Dan bisa sekalian kalau ada tamu bisa lihat nih gitu. Oh, ini ada ini macam-macam ya tanamannya tanpa harus ke halaman di belakang gitu. Ya, ini Denny lagi sketch. Hmm, Gimana Den akhirnya Den? tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan ya, silakan aja. Feel free to ask a question in the comment below. Nanti kita jawab. Kalau pertanyaannya nggak sesuai dengan tema hari ini temanya mini garden di dalam rumah. Kalau nggak sesuai dengan tema hari ini juga nggak apa-apa. Nanti kita akan jawab minggu depan gitu. Jadi silakan aja bertanya-tanya. Mumpung ada Denny nih desainernya Putri Bali Design, tanya-tanya deh. Mau nanya apa? Oke. Lagi suka tanaman apa nih, teman-teman? Kalau saya lebih suka keladi-keladian karena gampang eh, dirawatnya, tidak harus kena sinar matahari terus-terusan, juga tidak harus disiram setiap hari gitu. Ini yang lagi hits janda bolong juga gampang kok merawatnya
gitu. Itu juga yang di belakangnya Denny itu Monstera. Itu juga Iya, gampang ya, Den? monstera. Iya, gampang. Cuman Oh, tetap sih harus kena sinar matahari yang tadi saya bilang harus di rolling gitu. ya. Dia misalnya seminggu dalam ruangan, seminggunya lagi di luar ruangan gitu, biar Ya. kena sinar matahari. Soalnya sempat sih kejadian dulu bener-bener ditaruh dalam ruangan, terus dikeluarin cuman seminggu sekali, habis itu dimasukin lagi. Uh-huh. Itu mati dia daunnya. Jadi agak Oh, hitam-hitam gitu sih, Mbak. oh kering ya? Agak busuk dia Oh, jadinya busuk. Oke. karena nggak dapet sinar matahari juga. Iya. Ngeluarinnya cuma seminggu sekali gitu. Oke, tuh. Itu teman-teman. Jadi tanaman tuh sama ya seperti hewan peliharaan kita yang punya kucing, punya anjing, punya burung. Jadi ada waktunya ditaruh di luar. Kalau anjing harus dibawa jalan-jalan, kucing juga diajak main. Jadi sama tanaman sama Iya, hewan betul. peliharaan ya. Kalau udah udah milih untuk tanam tanaman ya harus harus tanggung jawab Iya, gitu. komitmen ya. Oke. Komitmen. Oke, Nah, gimana ini Den? ada beberapa pilihan. Mungkin pilihan sketsa gitu. Jadi Oke. mungkin yang tadi bilang Kabana tuh diganti pakai bean bag, Pak. Sorry. Oh, beanbag. Oke. Iya, pakai bean bag gitu aja. Jadi kan itu di depannya juga udah ada mungkin rumput ya, Rumput kayak ya. halaman halaman gitu ya saya lihat Iya. ya. Ya. Oh, oke. Itu bisa aja gini. Yang pertama itu kayak gini, dibuatin Oke. rak-rak untuk nyusun itu kayak gini dibuat. Jadi nanti ketika tanamannya tumbuh itu, ini pot-pot kan, Ya. ini pot-pot gitu. Jadi nanti ketika tanamannya mulai lebat itu temboknya kayak vertical Tertutup. garden gitu, Mbak. Oke. Iya, tertutup gitu. Terus mungkin di pojok sini atau di Ya. pojok sini bisa diisi tanaman yang merambat kayak Tinggi. samblung gitu kalau di Bali namanya tinggi, Oh, atau oke. monstera. Monstera juga bisa kan kalau Ya. misalnya dia udah gede kan pasti merambat ke atas tuh, dibuatin Ya. jalur rambatan gitu bisa juga Ya. gitu. Terus nih pilihan Oke. tanamannya yang tanaman-tanaman lebih ke lebih ke tropikal gitu yang bisa monstera misalnya kuping gajah atau pakai Ya. pakis-pakisan gitu boleh Ya. juga. Terus dicampur gitu aja nggak masalah sih sebenarnya. Terus Iya. Sirih kayak gini gading juga khusus di bagus sini. ya supaya turun ke bawah. Sirih gading, iya sirih gading oke juga. Ya. Terus ini juga bisa nih pakai di depannya, kan furniture-nya mau diganti Oke. tuh pakai bean bag juga Ya. bisa. Terus dikasih meja meja Ya. atasnya pakai kayu gitu, bawahnya pakai Ya. besi gitu kayak juga sih. Terus Oke. AC-nya ditutup pakai grill gitu. Ya. Gitu sih Mbak, itu bisa juga. Oke. Terus satu lagi yang harus diperhatiin itu tanaman di bagian halamannya itu juga harus disesuaikan Mbak, biar nggak nanti malah nggak match gitu, karena kan Ya. ini lebih ke daun yang kecil-kecil gitu, Ya. sementara yang tadi daunnya bakal agak lebat gitu. Oke. Sekalian disambungin gitu aja. Ya. Oke. Terus Oke. yang kedua itu bisa juga dibuat hambalan gini. Oh gitu hambalan. Jadi ini Nah, pakai kalau yang pertama jadi itu pakai bukan hambalan, Nen? enggak. Jadi yang pertama itu sistemnya itu, coba bentar saya skepin dulu ya Mbak. Ya. Mungkin yang kayak kawat-kawat gitu ya dimasukin potnya. Iya ya kayak kawat gitu. Mm-mm. Oke. Berarti potnya harus sama semua ya, seragam ya? Iya betul Mbak, seragam. Oke, aduh. Seru ya kalau ngomongin tanaman. Iya kan bikin seger soalnya. Iya, Tapi kadang ada sih orang yang males gitu, males benar, ngurusnya. benar. Apalagi kalau udah pernah kejadian pas lagi ini ya, tanamannya terus busuk atau kering gitu, terus langsung Betul. putus asa deh. Trauma Iya, trauma. kayak gini sih Mbak. Jadi ini Oke, mungkin ada plat gitu. Ini kurang lebih ya. ya, Ini ada plat gitu ditempelin ke tembok, terus dilas sama pakai besi bundar gitu. Terus di oke, depannya ada ring ya, kayak ring basket. Nah nanti potnya tuh dimasukin ke sini. dimasukin ke situ. Ditaruh ke sini. Cuman potnya nggak Oke, boleh lurus sih. Maksudnya ya, di bagian atas tuh biar ada yang ganjel buat buat nyangkut ya. ditaruh di ring. Tuh kayak gitu Mbak. Oke,
gitu. Oke, terus yang tadi yang Bisa pakai juga, hambalan, bisa lihat yang pakai hambalan. uh, uh, Oke, nah itu ini yang yang pakai hambalan. hambalan. Hambalannya lebih baik Jadi warna mungkin apa tuh? karena kan dindingnya udah putih, Mm-mm. mau dipakai putih juga nggak masalah. Nggak Atau masalah ya. misalnya hambalan putih, potnya warna-warni, colorful Oke, atau warna warna tanah liat gitu, oke juga. Atau mau kebalik nih, potnya yang diwarnain pakai kayu, ya, pot potnya terus hambalannya pakai kayu, potnya ya, warna putih itu juga oke. lucu ya. Eh, terus hambalannya mau pakai plat besi gitu juga oke sih mbak, nggak masalah gitu. Nanti besinya warna hitam terus potnya putih oke juga. Oke. Itu berarti yang Gitu terus. bagian jendela kaca tuh nggak bisa diapa-apain Hmm, ya, Den? karena kan itu juga buat apa ya, akses untuk itu pintu ya sebelahnya mbak ya. Iya, itu pintu geser ya kayaknya ya. Ah, Mm-mm. jadi kayak agak sulit gitu naruh buat buat naruh di jendelanya Tanaman, juga oke. tempatnya. Naruh itu sih, pasang pasang plat besi terus hambalannya tadi itu Oke, agak tricky sih oke, gitu. oke. Itu kalau misalnya mau bisa aja sih sebenarnya mbak dibuatin tuh di bawahnya Heeh. pakai pakai pot, pakai apa ya, pot panjang gitu, panjang jendela gitu, terus nanti dibuatin besi wear mesh gitu yang kotak-kotak gitu, jadi Coba nanti di bisa pakai sketch. tanaman merambat dari bawah, tanaman Oke, merambat gitu dari bawah. Ntar oke, saya sketin dulu ya. oke. Halo, nih teman-teman, ada Bayo, Astri, hai. Ada Mahardika. Halo, apa kabar? Kalau mau bertanya apa nih? Kalau nggak salah Bayo lagi suka nanam-nanam tanaman, tapi tanaman yang bisa langsung dimakan nih, kayak sayur-sayuran kan ya Bayo ya. Coba kalau ada yang mau ditanya mungkin ke Denny, kalau tanaman yang sayur-sayuran itu gimana sih ditaruh dalam Itu juga rumah? bagus sih, Heeh. nggak masalah sih karena kan bermanfaat banget gitu. Iya. Halo, Cuman ada mungkin Tante nanti Ratna. pemilihan tempatnya aja Iya, biar lebih rapi gitu. oke. Halo Tante Ratna, apa kabar? Lagi seneng tanaman juga ya Tante Ratna ya nih. Aku juga lagi ini nih, demam tanaman nih. Oke, ini Denny lagi sketch gimana tanaman ada di jendelanya gitu. Karena jendela kan nggak bisa dipasang hambalan ya, Den. Iya, Jendela kaca itu. kayak gini sih. Nah, ini jendela kan di Oke, belakangnya ini nih. ya, Jendela di belakangnya ini. Terus oke, bisa di depannya jendela itu diisi pot ini, pot panjang gini. oke, ya. Itu terus ini besi wear mesh-nya ini disambung ke plafon aja, Oke, jadi nutupin nutupin digantung di jendela plafon. yang ada korden itu ya. Iya, Mm-mm. betul. Terus ini pakai tanaman merambat gitu. Oke. Gitu bisa juga Tanaman sih. merambat tuh bisa ini ya, bisa sirih gading juga bagus ya. Sirih gading, terus sirih Belanda, Sirih Belanda. samblung gitu nggak salah. Iya, iya, iya. Sebenarnya monstera itu juga kan merambat, Mbak. Bener. Merambat ke Monstera yang atas tuh. jenisnya kayak Denny itu di belakang ya. Karena ada monstera Iya yang ini. gede banget daunnya. Jadi ada banyak Ini jenis. tetrasperma sih kalau nggak salah. Oke. Baby monstera sih Baby istilah monstera. Ha, istilah bukan trendingnya. monstera yang gede banget itu ya. Cuman Karena ini harus dia perlu media gini sih untuk merambat. oke, benar-benar. Jadi tadi di kawat-kawat Iya. yang Denny gambar tadi, coba lihat lagi Den gambarnya. Ini. Nah, ya itu jadi dia bisa merambat dengan gampang di situ ya. Iya. Tuh. Oke, oke. Wah, keren nih. Gitu sih. Hijau deh pojokannya ya. Gitu sih. Tadi yang ada Cuman beanbag itu tuh, sih. beanbagnya warna apa bagusnya tuh, Hmm. Den? Mungkin beanbag yang agak netral aja ya. Atau mau yang colorful juga nggak masalah sih sebenarnya. Bisa Oh, pakai Tosca, Tosca. biru Tosca gitu. Atau mungkin yang lebih ke abu-abu gitu masuk juga. Terus Oke, jangan warna yang terlalu mencolok gitu aja sih, Mbak. oke, Nggak, oke. nanti takutnya kayak ini sih apa, terlalu ngejreng gitu kan, Lalu ngejreng. kurang enak dilihat juga. Ah, Oke. Halo gitu sih, Tante Mbak. Ratna, ya Tante Ratna juga lagi seneng berkebun ya sama Tante. Nih makanya banyak juga teman-teman yang bertanya nih soalnya gimana sih cara menata tanaman indoor di dalam rumah Hmm, gitu. Sebenarnya iya. karena pengen
pengen sering-sering dilihat tanamannya gitu. Karena kalau di kebun belakang kan, duh udah panas gitu, terus jauh gitu. Pengennya kan sambil makan, sambil minum gitu, ngeliat-ngeliat Nggak ngopi tanamannya, gitu. sambil ngopi. Iya. Bener. Terus Jadi bisa juga sih ya, Mbak itu mm-mm, um, dibuat sebenarnya bisa ditaruh pot-pot gitu juga oke, ditaruh rak-rak di gitu. bawah. Jadi di bawah gitu. Terus potnya mungkin bisa tak gambarin sebentar ya, Boleh, boleh. ya kebayang. Oke. Ya teman-teman silakan kalau mau bertanya nih ada Ratu Taru, ada Tania. Kalau mau bertanya silakan. Ini lagi ngebahas tanaman, gimana caranya menata tanaman supaya kelihatan bagus, nggak cuma ditaruh-taruh di bawah aja gitu kan, tapi ada juga yang di dinding mungkin gitu. Oke, punya hobi baru ya beli tanaman, seperti saya nih di belakang. Dan masih ada lagi di sana, tuh pusing cara menatanya gimana ya. Tanyain aja ke Iya. Denny nih, mumpung ada Denny, tanya. Oke, ini ada siapa lagi nih? Terima kasih yang udah join ya. Jangan lupa bisa ikutan Putri Bali Giveaway kalau join dan sering-sering aktif nih, sering-sering bertanya sama Denny. Jadi kita tahu nih, oh ini yang aktif nih, jadi bisa memenangkan, mendapatkan Putri Bali Giveaway. Ya, gimana Den? Bisa juga cuman ditaruh-taruh gini aja sih pakai pot. Oh ya ya, Jadi mungkin ini pakai pot terasu warna putih gitu. Terus ini ya, tadi yang kayak pot putih, terus ada kaki ya kaki itu ya. kaki gitu. Terus mungkin biar ada yang lebih tinggi, mungkin bisa pakai ini. Jadi mungkin Oke, tingginya 75 cm gitu cukup sih. Terus ya. kasih tanaman. Ini warna putih, Mm-mm. bawahnya pakai kayu finish natural gitu. Atau mau sama-sama kayu, warna finish natural juga nggak apa-apa gitu sih. Oke, Terus bisa juga diisi rak-rak kayak gini, oke rak yang, dibuat susun uh-uh. gini, pakai kayu juga nggak masalah, pakai besi gitu juga nggak masalah, Oke, hulu gitu. ya. Terus tinggal taruh-taruh aja potnya gitu. Oke, mungkin Gitu, kayak seperti saya ini biar juga simple. pakai rak ya, Iya, pakai rak supaya jadi kelihatan bertingkat-tingkat gitu. iya. Oke, ini ada yang bertanya nih, halo beli lokak minggu Hmm. lalu kemana? Jadi dia bertanya, tanya dong kakak tipe tanaman untuk rumah yang agak kuat untuk di area pintu apa ya? Soalnya sering kesamber orang-orang lewat. Oh, Hmm. tanamannya jangan taruh di tengah jalan kali ya supaya nggak Di kesamber. pintu ya, mungkin bisa dipindahin aja ke, kan tadi itu yang sudah tak jelasin di awal, mungkin pemilihan Iya. tempatnya biar nggak ganggu aktivitas kita, terus ganggu si tanaman itu juga gitu. Mungkin lebih baik agak dipindah aja gitu. Oke, Atau coba Denny bisa kalau sketch nggak? misal, Misalnya ada pintu, terus tanamannya enaknya taruh di ah, mana? Oke, tapi kalau tanaman yang kuat tuh jenis keladi-keladi gini kuat nih, kuping keladi gitu oke gajah, sih, kuping kuping gajah gajah. kuat, terus monstera kuat, tapi yang paling kuat lagi sih lidah mertua ya. Oke, maaf minggu lalu stuck meeting. Oke, nggak apa-apa beli lokal. Ininya ya, pertanyaannya minggu lalu bisa dilihat di YouTube, jangan lupa di YouTube-nya Putri Bali Design kalau nggak sempet cek. Oke, jadi mungkin posisinya jangan ada di tengah jalan ya, di tengah jalan. Jangan di, mungkin bisa di samping-samping nih. Denny lagi sketch. Bagusnya gimana sih kalau tanaman ada di dekat pintu, area pintu utama mungkin ya, gitu. Dan ini juga saya pakai rak-rak gini supaya tanamannya kelihatan bertingkat nih. Karena kalau semuanya ada di bawah, kan daunnya nggak kelihatan gitu. Jadi ada tingkat-tingkatnya gitu. Teman-teman silakan yang mau bertanya kayak Biloka nih, dia menanyakan kalau tanaman di deket pintu gimana caranya supaya nggak kena-kena orang terus kesambar-kesambar. Mungkin bisa si Denny mau ngasih tahu posisinya yang enak di mana ya kalau di deket pintu tanaman.
Dia nggak tahu ya posisi yang sebenarnya gimana. Uh-huh. Mungkin kurang lebih seperti ini aja. Uh, kan pintu nih, Ya, mungkin dia awalnya ditaruh di sini gitu, mungkin bisa agak dibawa ke sini aja, digeser gitu aja. Jadi lebih digeser. daunnya ini nggak lebih ke pintu gitu, jadi biar Oke. aman juga gitu. Terus ini nih, ini denahnya mungkin ini agak digeser gitu kalau masih ada space gitu, Mm-mm. digeser aja. Jadi Oke. biar nggak tajuknya nih lewat ke pintu gitu sih. Oke, atau Gitu mungkin sih Mbak. pilih tanaman yang ke atas, jangan yang ke yang samping-samping gitu. daunnya ke atas bisa juga pakai Ya, lidah mertua ini kan daunnya ke atas gitu, mm, gitu benar-benar bisa juga. gitu Beloka. Jadi cari tanaman yang naik ke atas, jangan yang ke samping-samping karena kalau ke Mm-mm. samping-samping ntar daunnya kena-kena pintu, kena-kena orang Iya lewat gitu. betul. Jadi kayak lidah mertua tuh pas banget sih, gitu ya. Ya. Mm-mm. Kaktus Gitu sih. benar-benar. Thank you udah di. Kaktus juga benar-benar. Heeh. Iya Benar, kaktus terima juga kasih oke sih. masukannya. Kaktus juga bagus. Ah, Tapi hati-hati kena durinya ya. gampang ngerawatnya. Iya, tapi hati-hati nggak duri. Hati-hati kena durinya. Gitu. Ya Iya. kaktus cocok sih. Dan di Bali Mm-mm. kan cuacanya panas, kayaknya kaktus seneng deh di Ya. cuaca panas ya. Iya terus nyiramnya juga nggak sering-sering gitu, Iya, jadi nggak nggak, harus sering-sering. cuman tetap Oh, sih harus kena sinar matahari. oke. Iya benar kalau Nyamber langsung berdarah. nyamber langsung berdarah benar. Oke. Nah, kita ada beberapa project yang apa namanya memang bukan rumah ya. Ini kebanyakan ada Iya. restoran, ada hotel, ada Mm-mm. villa yang Ah, memasukkan tanaman ke dalam. Jadi tua sebagai apa namanya dekorasi sebagai interior gitu dekorasi. ya. Mm-mm. Nah, ini salah Hmm. satunya ini di cafe ya. Bisa dijelasin ya? Oke, ini project di Lampung sih Mbak. Ya, Sekarang lagi ongoing, ya. lagi tahap konstruksi gitu. Oke. Ini di kafe gitu. Ini kafenya ya. Terus, Oke, nah itu yang tadi Denny posisi, cerita itu ya, apa bisa mm, pasang-pasang pot di tembok itu ya. iya ini betul. Ini kan selain ngemat tempat gitu, juga bisa pakai elemen dekorasi gitu. Jadi mungkin di belakangnya bisa pakai perforated metal. Jadi perforated metal tuh yang tadi mungkin kayak Hermes gitu, terus Ya, isinya bolong-bolong gitu. ya. Terus di depannya dipakein holo, terus ada plat yang megang si pot itu Oke. gitu. Nah, Ya, di bagian depan dari si tanaman ini kan ada jendela. ya. Jadi bagian di situ tuh pasti kena sinar matahari gitu, Mbak. Jadi nggak masalah Oh, oke. Jadi gitu. harus Terus perhatikan konsepnya juga juga, ya. Perhatikan iya juga betul posisi. posisinya. Oke. Iya gitu. Terus um, Terus kenapa dia pakai putih? Karena memang lebih ke stylenya yang lebih ke fancy-fancy gitu, lebih ke Oke. cute-cute, terus modern Ya, gitu. Potnya putih. oke. Terus ada di sebelah. Itu pohonnya Nah, beneran ya? iya ini indoor garden Indoor di garden. sisi lainnya. Jadi Oke. ini memang pakai tanaman beneran gitu. Oke, itu atasnya berarti ada sinar Gitu. ya? Ini karena posisinya seperti ini kan di sebelah kiri dari pohon itu full jendela sampai Oh, sampai atas oke, itu. oke. Terus di bagian bagian kirinya, bagian sebelah sananya itu juga full jendela gitu. Jadi benar-benar dapat sinar matahari yang optimal gitu, Mbak. Oke. Ya. Bisa dijangkau sama sinar matahari. Terus pemilihan tanamannya itu, nah sebenarnya di lapangan ini itu diganti pakai dolar bonsai gitu. Nah, Oh, yang oke. pemilihan awalnya itu pakai tabebuya karena memang space-nya tidak memungkinkan Mm-mm. untuk ditanam tabebuya, diganti pakai bonsai dolar yang mungkin Oke. yang kalau misalnya teman-teman tahu itu kayak di ujungnya itu ada daun, terus batangnya tinggal batang gitu, tapi di ujung-ujungnya ada daun gitu. Oh, oke, oke. Uh, Ya, ya. Oke, Seperti itu. Terus berikutnya ini. ya, oke ini di Adi Wanasweta di Bali, ini Oke, di Ubud. di Kebetulan juga Ubud. lagi ongoing. Karena memang stylenya tropical gitu ya, pemilihan tanamannya lebih ke
tropikal itu ada pakai keladi, terus pakai puring juga ada, terus pakis-pakisan, kayak gitu. Terus di bagian sebelah kirinya itu benar-benar, ini kan ruangan semi terbuka sebenarnya Mbak. Oh, oke. Karena sebelah kirinya itu bolong gitu, Terbuka. void gitu, jadi terbuka. Jadi akses sinar matahari ada, terus sirkulasi udaranya juga ada. Ya, nggak masalah gitu buat ditanamnya. Oke, ini pisang-pisangan ya, Den? Iya, pisang-pisangan ada keladi. Ada keladi juga, oke. Itu Keladi, emang paling puring. gampang ya menanamnya. Oke, berikutnya ini Nah, ini sambungan dari yang tadi ya? sambungan yang tadi. Ini dari sisi sebelah jendela itu yang tadi saya bilang. Oke. Ini area di bawah tangga itu juga bisa, kalau ini kan jarang diakses banget ya, itu bisa juga dipakai. Cuman ya pastiin lagi ada akses nggak untuk sinar matahari gitu. Kalau misalnya nggak ada ya terpaksa tadi pakai lampu LED gitu. Oke. Gitu, jadi teman-teman ya, kalau ruangannya tidak memungkinkan ada pencahayaan alami masuk, bisa dengan menggunakan lampu LED sebagai pengganti matahari, sinar matahari ya. Iya. Oke. Berikutnya gitu. ini. Nah, ini juga lagi ongoing sih. Ini di arena Sanur Bali. Di Sanur Bali. Nah, tuh, ini ruangannya semi terbuka juga. Jadi di atas itu kita pakai grill. Itu tujuannya biar di mini garden ini dapat sinar matahari gitu. Ya. Gitu. Nah, terus pemilihan tema tanamannya itu kan disesuaikan sama tema di interiornya, ini lebih ke European style gitu. Oke. Jadi lebih, nah ini yang tadi saya bilang bonsai dolar itu. Yang tanaman sebelah kiri. Terus ada pakai palem kipas. Iya Mbak, satu lagi tanaman yang kuat benar-benar kuat untuk ditaruh di dalam itu palem-paleman sih. Palem-paleman. Iya. Jenis palem. Palem, jenis palem gitu, kuat. Oke. Dan palem kan juga ini ya, daunnya banyak gitu ya. Iya. Bagus tuh. Itu harus ada space yang dipertimbangkan sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ya, terus berikutnya nih masih nyambung nih. Nah, kalau misalnya bisa dilihat itu di sebelah kanannya itu ada semacam teralis kuno gitu, stylenya kuno gitu, style Eropa gitu. Itu dirambatin sama yang tadi saya bilang itu. Pakai tanaman samblung, sirih Belanda, sorry. Sirih Belanda. Okay. Itu bisa turun merambat gitu ya. Tapi ini dari potnya di bawah, Mbak. Oh, dari bawah, oke. Gitu, potnya di bawah ke atas gitu. Oke. Gitu. Oke, berikutnya ini semi terbuka. Nah ini kebetulan ini di rumah, di proyek rumah gitu. Di ini lagi rumah. Kita kerjain sekarang. Proyek paling baru kita ini di Pandawa. Oke, Pandawa Bali. Pandawa Bali. Nah, kalau indoor gardennya itu bisa dilihat mungkin di sebelah sofa itu ada tanaman prasok gitu. Nah, ini kan stylenya tropikal gitu, Mbak. Jadi benar-benar tropikal tapi kering gitu. Nah, pengennya ya tanaman yang tidak terlalu rimbun, terus kelihatan clean gitu, tapi tetap hijau. Ya kita pilih prasok karena kan prasok juga banyak tumbuh di Bali gitu. Apa namanya, Den? Bisa prasok. Pandan Bali sih istilahnya, Mbak. Oh, pandan Bali, oke. Iya. Itu banyak biasanya di pantai-pantai gitu sih. Oke. Tuh, terus di belakangnya itu kita pakai palem-paleman gitu. Palem-paleman. Iya. Oke, itu ada akses sinar matahari nggak di situ? Kalau dari sini kebetulan di atas dari prasok ini, di atas tangga itu atapnya pakai skylight gitu, Mbak. Oke, jadi ada ya. Terus di sebelah kanannya kan juga bukaan lebar banget tuh. Terus memang semi terbuka gitu. Oke. Dari depan juga ada akses untuk sinar matahari gitu. Oke, kalau gitu deh. Gitu. Ini kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam. Saya mau ini aja ya, mau ulangin lagi yang tadi Denny udah jelasin. Jadi tipsnya kalau mau ada tanaman indoor di dalam rumah, itu pertama
cari dulu tempat yang tersedia. Tempatnya tersedia nggak sih betul. untuk tanaman ini? Jadi tempat yang tersedia itu Ya, misalnya tidak mengganggu jalannya kita, malah ntar tanamannya yes, jatuh atau rusak gitu ya. Itu yes. pertama, tempat ada nggak? Terus lebih baik direncanakan dari awal. Oke, Mm-mm. karena supaya udah tersedia lah tempat yang enak gitu dilihat. Terus Iya, yang kedua, pencahayaan alami. Ada pencahayaan alami sinar matahari yang masuk. Tapi kalau sampai tidak ada, bisa disiasati dengan lampu LED. Jadi dipasangnya mm-mm. lampu LED itu selama matahari bersinar tuh 12 jam ya. 12 jam kurang lebih. Oke, itu treatment-treatmentnya. Iya, Terus kalau bisa juga tanamannya misalnya di bawah tangga nih bisa juga ditaruh di pot, bisa mobile atau di tanah langsung. Nah, enaknya kalau di iya. pot itu bisa di rolling, bisa digilir. Misalnya ada 6 tanaman, 3 Mm-mm. masuk, 3 Betul. keluar. Nanti gantian Iya. gitu ya. Jadi Mm. ingat lagi ya teman-teman, tanaman itu sama seperti binatang peliharaan, hewan peliharaan kita. Jadi mesti sering Mm. diajak ngobrol, mungkin diajak jalan, kena sinar matahari gitu ya. Iya. Oke, terus pot nih, pemilihan pot juga diperhatikan ya. Yang bagus apa Den tadi namanya? Yang putih? Pakai teraso. Teraso putih itu juga Iya. bagus buat di dalam rumah. Terus harus tahu juga karakteristik tanaman. Kalau Mm. keladi-keladi Itu gini, sih, yang janda penting. bolong ini nggak perlu harus matahari yang terik, jadi bisa di dalam ruangan, tapi juga Ya, jangan di dalam ruangan ber-AC terus, dia bisa kering nanti. Jadi betul. Iya, apa perlu namanya? di Mm-mm, rolling gitu. di rolling. Jadi harus Bawa tahu keluar. karakteristik tanamannya, gitu ya. Ya. Terus kalau mau mendesain mini garden di dalam rumah juga harus tahu temanya, mau yang tropikal atau minimalis gitu. Jadi nanti disesuaikan juga jenis tanamannya gitu ya, Den. Mm. Oke, Betul. sampai situ aja teman-teman. Menjawab dan bahas mengenai mini garden di dalam rumah. Buat teman-teman yang punya hobi baru, silahkan beli-beli tanaman. Tapi harus tahu itu tadi ya yang sudah saya jelasin dan penempatannya, posisinya di mana dalam rumah. Iya. Jangan lupa Putri Bali punya Putri Bali giveaway. Tinggal follow aja Putri Bali Design dan Sini Seni Design. Terus jangan lupa join dan aktif di acara kita seperti hari ini. Dan jangan lupa diposting dan hashtag dengan hashtag Putri Bali giveaway. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa, Terima kasih sudah terima kasih sharing. yang sudah join, udah bertanya-tanya, ada Biloka, ada Bayu, ada Niki, ada Tante Ratna, ada banyak deh. Hmm. Numpang promo kalau butuh tanaman kekinian hubungi. Iya ya. Gitu. Biloka terima kasih juga sudah bertanya. Jadi tanamannya Ya. bisa yang tinggi aja. Kalau kaktus saya sering lihat kaktus yang udah nggak ada durinya tuh. Bisa dicek deh Hmm. gitu ya. Jadi nggak Ya. berdarah-darah kalau kena gitu. Oke. Jangan lupa protokol kesehatan tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih Tania. Tania Tami Putri. Terima Ya, kasih sama-sama. inspirasinya Kak Deni. Oke. Jangan lupa beli tanaman nih. Sekarang udah tahu kan harus taruhnya di mana ya. Oke. Kalau gitu terima kasih. Jangan lupa protokol Ya. kesehatannya. Tetap jaga kesehatan supaya masih bisa bekerja, supaya masih bisa ketemu-ketemu saudara-saudara dan teman-teman lainnya ya. Oke, gitu aja Ya. Den. Sampai ketemu Oke, lagi Mbak. minggu depan. Minggu depan siapa Ya. nih? Kayaknya minggu depan beda nih. Bukan kita nih, Den. Kita lihat ya minggu depan Iya. siapa. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Tunggu. Terima kasih ya, Ya. Den. Sampai Terima ketemu kasih, lagi Mbak. minggu Sampai depan. ketemu.